Make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai mengkomunikasikan nilai pelanggan, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi. Next. Di sini beranggotakan satu ada Laura Novariani dengan NIM 160, kemudian kedua ada Mahardika Putra Setia dengan NIM 140, ketiga ada Deva Putri dengan NIM 150, keempat ada Anggi Tristia dengan NIM 151, kemudian ada Cindy Maulodia dengan NIM 161, kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 164. Next. Yang perlu kita ketahui pertama ialah promosi. Promosi adalah informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi seseorang sehingga organisasi tersebut dapat melakukan tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Kemudian tujuan dari promosi itu sendiri ialah menangkap pasar dan meningkatkan volume penjualan sehingga untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan minat sehingga menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek. Kemudian menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk baru. Next. Kemudian ada Integrated Marketing Communication (IMC). Nah, IMC atau Integrated Marketing Communication itu adalah proses pengembangan dan pengimplementasikan berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Kemudian ada tujuannya dari IMC untuk mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimiliki. Kemudian dari IMC tersebut dapat melakukan strategi yang akan saya jelaskan, yaitu pertama menganalisis situasi pemasaran iklan. Caranya adalah dengan menganalisis kelebihan dan kelemahannya. Kedua ada menganalisis informasi yang diberikan, salah satunya adalah dengan memahami hasil analisis pada setiap tanggapan dan penerimaan informasi. Ketiga ada menyusun anggaran biaya. Caranya dengan mengetahui apakah modal usaha tersebut dengan baik atau dengan menggunakan segmen pasar, lokasi, target pasar, dan nominal biaya yang diperlukan. Keempat, ada mengembangkan program Integrated Marketing Communication atau IMC dengan menempuh seluruh program komunikasi pemasaran. Kelima, menerapkan dan mengintegrasikan IMC. Caranya adalah dengan melakukan strategi marketing mix dan melakukan berbagai hal yang sudah diterapkan sesuai rencana. Yang terakhir adalah kontrol, pantau secara evaluasi seluruh konsep IMC. Caranya adalah dengan mengevaluasi efektivitas hasil kerja. Kemudian ada contoh dari IMC. Contohnya adalah pertama ada promosi iklan. Kedua ada promosi public relation atau hubungan masyarakat. Ketiga promosi melalui sales promotion. Keempat promosi melalui event dan experience. 5. Promosi melalui direct selling. Kemudian next. Nah, seperti yang Anda lihat pada layar, ini merupakan ciri-ciri dari IMC yang akan saya jelaskan. Pertama ada mempengaruhi perilaku. Nah, mempengaruhi perilaku khalayak sasaran. Hal ini berarti berkomunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran merek atau memperbaiki perilaku konsumen terhadap merek. Kemudian kedua ada berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Ialah bahwa proses diawali dari
Pelanggan atau calon pelanggan kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. 3. Ada menggunakan seluruh bentuk kontak. Menggunakan seluruh bentuk kontak seluler, kontak yang menghubungkan merek atau perusahaan dengan pelanggan merek sebagai jalur penyampaian pesan atau potensial. Kemudian ada 4, menciptakan sinergi. Dalam definisi IMC terkandung kebutuhan akan sinergi, kesinambungan, semua elemen komunikasi, iklan, tempat, pembelian, promosian, penjualan, event, dan lain-lain harus berbicara dengan satu arah. Koordinasi merupakan hal yang amat penting untuk menghasilkan citra merek yang kuat, utuh, serta dapat membuat konsumen melakukan aksi. Kelima, ada menjalin hubungan. Yang kelima adalah kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjadinya hubungan antara mereka yang dengan pelanggan. Dapat dikatakan bahwa pembinaan hubungan adalah kunci dari pemasaran modern dan bahwa IMC adalah kunci terjalin hubungan tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang bauran promosi. Bauran promosi itu terdiri dari 5, yaitu periklanan, kedua promosi, ketiga penjualan, keempat hubungan masyarakat, dan yang kelima yaitu penjualan personal dan pemasaran langsung. Lalu slide selanjutnya yaitu faktor yang mengubah wajah komunikasi pemasaran pada saat ini. Perkembangan teknologi informasi mempercepat pergerakan maju pemasaran tersegmentasi. Lalu ketika pasar massal telah terfragmentasi, pemasar menjauhi pemasaran massal dan mengembangkan program pemasaran terfokus untuk membangun hubungan yang lebih erat dan pelanggan dalam pasar mikro. Lalu melahirkan model komunikasi pemasaran yang baru, contohnya majalah khusus, saluran TV kabel, video sesuai permintaan, pencantuman produk pada acara TV dan game, katalog internet, dan email. Lalu di slide selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi efektif. Yaitu apa saja sih? Yang pertama ada mengidentifikasikan pemirsa sasaran. Yang kedua menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga perancangan pesan. Lalu yang keempat adalah memilih media. Yang kelima adalah memilih sumber pesan. Dan yang kelima adalah mengumpulkan umpan balik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura dengan NIM 130. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari rekan saya. Dan saya akan bahas materi tentang menetapkan anggaran dan bauran promosi. Menetapkan anggaran dan bauran promosi itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode terjangkau, metode presentasi penjualan, metode paritas kompetitif. Lalu apa sih metode terjangkau itu? Metode terjangkau adalah metode dengan menetapkan anggaran promosi pada tingkat yang menurut manajemen dapat dijangkau oleh perusahaan. Lalu untuk yang metode presentasi penjualan adalah metode dengan menetapkan anggaran promosi pada presentasi tertentu dan penjualan saat ini atau penjualan perkiraan atau sebagai presentasi unit penjualan. Lalu untuk metode paritas kompetitif adalah metode dengan menetapkan anggaran promosi agar sesuai dengan belanja pesaing. Lalu untuk yang kedua adalah strategi bauran promosi. Strategi bauran promosi memiliki 2 cara, yaitu strategi dorong dan strategi tarik. Strategi dorong adalah strategi promosi yang memerlukan penggunaan wiraniaga dan promosi perdagangan untuk mendorong produk melalui saluran. Produsen mempromosikan produk kepada anggota saluran dan memujuk mereka membawa produk itu serta mempromosikan kepada konsumen. Lalu untuk yang strategi tarik adalah strategi promosi yang memerlukan pembelanjaan yang banyak untuk iklan dan promosi konsumen guna membujuk konsumen akhir membeli produk. Jika strategi itu tidak efektif, selanjutnya konsumen meminta produk dari anggota saluran yang kemudian meminta produk dari produsen. Lalu, untuk strategi promosi dorong dan strategi tarik ini dibagi menjadi 2, yaitu terdapat produsen, pengecer, dan pedagang grosir, dan konsumen. Lalu untuk yang strategi tarik terdapat produsen, konsumen, pengecer, dan pedagang grosir, lalu produsen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Periklanan dan hubungan masyarakat. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan jumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Kemudian ada keputusan periklanan utama. Yang pertama ada penetapan tujuan, terdiri dari tujuan komunikasi dan tujuan penjualan. Yang kedua ada keputusan anggaran, terdiri dari pendekatan terjangkau, persen penjualan, paritas kompetitif, tujuan dan tugas. Yang ketiga ada keputusan pesan dan keputusan media. Keputusan pesan terdiri dari strategi pesan dan eksekusi pesan. Keputusan media terdiri dari jangkauan, frekuensi, dampak, tipe media utama, kendaraan media tertentu, penetapan waktu media. Dan yang terakhir ada evaluasi periklanan, terdiri dari dampak komunikasi, dampak penjualan dan laba, tingkat pengembalian periklanan. Tujuan periklanan atau advertising objective. Tujuan periklanan adalah tugas komunikasi spesifik yang dicapai dengan pemirsa sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. Kemudian, periklanan informatif dan periklanan persuasif. Periklanan informatif terdiri dari yang pertama ada mengkomunikasikan nilai pelanggan, yang kedua ada memberitahukan produk baru ke pasar, yang ketiga menjelaskan cara kerja produk, yang keempat menyarankan penggunaan baru untuk suatu produk, yang kelima menginformasikan perubahan harga ke pasar, yang keenam menggambarkan layanan yang tersedia, yang ketujuh memperbaiki kesan yang salah, dan yang terakhir ada membangun merek dan citra perusahaan. Kemudian periklanan persuasif terdiri dari yang pertama membangun preferensi merek, yang kedua mendorong penukaran ke merek Anda, yang ketiga mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, yang keempat membujuk pelanggan untuk membeli barang sekarang, yang kelima ada membujuk pelanggan untuk menerima panggilan penjualan, dan yang terakhir ada pelanggan agar memberitahu orang lain mengenai merek. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Deva Putri dengan di belakang 150 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yaitu selanjutnya anggaran periklanan suatu merek produk. Nah, anggaran periklanan suatu merek produk sini tergantung pada yang pertama adalah tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru umumnya mendapat anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk tersebut. Nah, buat merek yang sudah mapan biasanya didukung oleh anggaran periklanan yang lebih rendah sebagai resiko terhadap penjualannya. Yang kedua yaitu adalah pangsa pasar. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit biaya iklan sebagai persentase terhadap penjualan guna mempertahankan pangsa pasarnya. Untuk memperluas pangsa pasar sendiri dibutuhkan biaya yang lebih besar. Dan selanjutnya di sini strategi periklanan. Nah, strategi periklanan di sini terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama menciptakan pesan periklanan. Anggaran iklan yang besar tidak menjamin berhasilnya suatu kampanye iklan. Berapapun besar anggarannya, iklan akan berhasil hanya jika siaran iklan tersebut dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan pesan periklanan itu yang pertama adalah strategi pesan. Nah, langkah pertama dalam menciptakan pesan iklan yang efektif adalah memutuskan pesan umum apa yang akan dikomunikasikan kepada konsumen. Pemasang iklan sekarang harus mengembangkan konsep kreatif yang meyakinkan
atau ide besar yang akan menghidupkan strategi pesan dengan cara yang unik dan tidak mudah lupakan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah memilih media berlangganan. Nah, langkah yang pertama yaitu memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Untuk menyeleksi media pemasangan iklan, harus menentukan jangkauan dan frekuensi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan iklan. Jangkauan adalah ukuran persentase manusia dalam pasar target yang tercakup kampanye iklan selama suatu periode waktu yang ditentukan. Lalu langkah kedua yaitu memilih jenis media utama. Perencana media harus mengetahui jangkauan, frekuensi, dan dampak masing-masing tipe media utama. Nah, jenis media utama ini seperti televisi, surat kabar, majalah, radio, dan internet. Lalu yang langkah kedua, menyeleksi wahana media tertentu. Nah, perencana media ini harus memilih wahana media terbaik untuk periklanannya. Dan perencana media ini juga harus mempertimbangkan biaya produksi iklan untuk berbagai media yang berbeda. Lalu langkah yang terakhir, memutuskan waktu media. Periklanan juga harus menentukan bagaimana menjadwal iklan selama rentang waktu setahun. Akhirnya pemasang iklan harus memilih pola iklan yaitu pola musiman, berlawanan dengan pola musiman, atau sama sepanjang tahun. Nah, selanjutnya ada media periklanan. Media periklanan diantaranya ada televisi. Yang pertama, kelebihan televisi ini adalah liputan pemasaran massal yang baik, biaya rendah perpaparan, menggabungkan pandangan, suara, dan gerakan, dan menarik terhadap indera. Nah, kekurangan dari televisi ini, biaya absolut yang tinggi, kerumunan yang tinggi, paparan hanya sekilas, selektivitas pemirsa yang kurang. Lalu selanjutnya ada internet. Nah, kelebihan internet sendiri adalah selektivitas yang tinggi, lalu biaya rendah, dan kemampuan interaktif. Nah, kekurangan internet sendiri adalah permisa tercakup sebagai demografis, dampak relatif rendah, dan pemirsa mengendalikan paparan. Itu selanjutnya adalah surat kabar. Nah, kelebihan dari surat kabar di sini adalah fleksibilitas, ketepatan waktu, liputan pasar lokal yang baik, penerimaan luas, tingkat kepercayaan yang tinggi. Kekurangannya itu umur pendek, kualitas reproduksi buruk, sedikit pembaca selain pembelinya. Nah, selanjutnya adalah surat langsung. Kelebihan surat langsung di sini adalah selektivitas pemirsa tinggi, fleksibilitas, tidak ada kompetisi iklan dalam media yang sama, dan memungkinkan personalisasi. Nah, kekurangannya sendiri adalah biaya paparan yang relatif tinggi. Yaitu selanjutnya ada majalah. Kelebihannya di sini adalah selektivitas geografis dan demografis yang tinggi, kredibilitas dan prestis, reproduksi kualitas tinggi, umur panjang, dan banyak pembaca selain pembelinya. Kekurangannya adalah jangka waktu pembelian iklan lama, biaya tinggi, dan tidak ada jaminan posisi. Nah, selanjutnya adalah luar ruang. Kelebihannya adalah fleksibilitas, pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, kompetisi pesan rendah, dan selektivitas posisi baik. Kekurangannya selektivitas pemirsa kecil, keterbatasan kreatif. Yang terakhir adalah radio. Kelebihan radio di sini adalah penerimaan lokal baik, selektivitas geografis dan demografis yang tinggi, biaya rendah, dan biaya rendah. Kekurangannya adalah audio yang bisa saja tidak jelas, paparan hanya sekilas, perhatian rendah, dan pemirsa terfragmentasi. Baik, cukup presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mardika Putra Yansa, dengan NIM 140 akan melanjutkan dengan rekan saya. Yang selanjutnya ada hubungan masyarakat.
yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat perusahaan dengan memperoleh publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, cerita, dan kejadian yang tidak menyenangkan. Next. Fungsi dan sarana humas. Yang pertama ada hubungan pers atau agen pers. Yang kedua ada publisitas produk. Yang ketiga ada kegiatan masyarakat. Yang keempat ada melobi. Yang kelima ada hubungan investor. Dan yang terakhir ada pengembangan. Untuk sarana utama humas, yang pertama ada berita. Yang kedua ada pidato. Yang selanjutnya ada bahan tertulis. Yang berikutnya ada bahan audiovisual. Yang selanjutnya ada bahan identitas perusahaan. Yang berikutnya ada kegiatan pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir pemanasan gosip. Next. Perbandingan penjualan personal dan promosi penjualan. Personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, perbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Sedangkan penjualan personal adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Next. Wiraniaga. Wiraniaga adalah seorang individu yang mewakili sebuah perusahaan kepada pelanggan dengan melakukan satu atau lebih aktivitas. Aktivitas wiraniaga antara lain, yang pertama ada mencari calon pelanggan, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga menjual, yang keempat ada melayani, yang kelima ada mengumpulkan informasi, dan yang terakhir membangun hubungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.